Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Apriliani, NIM 1813304x362 dari kelas 4 PGSDA 8 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan membahas mengenai model pembelajaran Jigsaw. Langsung saja ya. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian model pembelajaran Jigsaw. Yang kedua, karakteristik model pembelajaran Jigsaw. Yang ketiga, langkah model pembelajaran Jigsaw. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan model Jigsaw. Dan yang kelima, contoh model pembelajaran Jigsaw. Oke, yang pertama, pengertian model Jigsaw. Metode ini dikembangkan oleh Elliot Aronson dan kawan-kawannya dari Universitas Texas dan kemudian diadaptasi oleh Slavin dan kawan-kawannya. Menurut Arens, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan bekerja sama saling ketergantungan, yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada kelompok lain. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang dengan memperhatikan keheterogenan, bekerja sama positif, dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Nah, kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang beranggotakan siswa dengan kemampuan asal dan latar belakang keluarga yang beragam. Kelompok asal merupakan gabungan dari beberapa ahli. Kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda yang ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Siswa diminta untuk membaca suatu materi dan diberi lembar ahli atau expert sheet yang memuat topik-topik berbeda untuk tiap anggota tim yang harus dipelajari pada saat membaca. Apabila siswa telah selesai membaca, selanjutnya dari tim berbeda dengan topik yang sama bertemu dalam satu kelompok ahli. Untuk mendiskusikan topik, mereka selama waktu yang ditentukan. Nah, selanjutnya ahli-ahli ini kembali ke tim masing-masing untuk menyampaikan kepada anggota yang lain dalam satu tim asal. Pada akhirnya, siswa mengerjakan kuis yang mencakup semua topik dan skor yang diperoleh menjadi skor tim. Skor yang dikontribusi oleh siswa kepada timnya menjadi dasar sistem peningkatan skor individual. Siswa dengan skor tinggi dalam timnya dapat menerima sertifikat atau penghargaan lainnya. Jadi, kunci dari pembelajaran tipe Jigsaw ini adalah saling ketergantungan, yaitu setiap siswa bergantung pada anggota satu timnya untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan agar mengerjakan kuis dengan baik. Yang kedua yaitu karakteristik model Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang dengan memperhatikan keheterogenan. Yang kedua, bekerja sama positif dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok lain. Dan yang ketiga yaitu terdapat kelompok asal dan kelompok hasil yang saling bekerja sama. Selanjutnya yang ketiga yaitu langkah pembelajaran model Jigsaw. Yang terdapat 6 fase dalam model pembelajaran model Jigsaw. Yang pertama yaitu fase pertama menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa.
Fase kedua, menyajikan informasi. Fase ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Fase keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Fase kelima yaitu evaluasi, dan fase keenam yaitu memberikan penghargaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu langkah pembelajaran model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. Nah, fase yang kedua yaitu guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Fase ketiga, guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Fase keempat yaitu guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Yang kelima, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Dan yang keenam yaitu dalam fase ini guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Selanjutnya yaitu keunggulan model Jigsaw menurut Yamin dan Ansari tahun 2008. Terdapat beberapa keunggulan model Jigsaw. Yang pertama yaitu mengajarkan siswa untuk percaya pada kemampuan sendiri untuk berpikir, mencari informasi dan sumber lain. Yang kedua, mendorong siswa untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan ide dengan temannya. Yang ketiga, membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan siswa yang lemah dalam menerima perbedaan. Yang keempat, strategi efektif bagi siswa untuk mencapai hasil akademik dan sosial termasuk meningkatkan prestasi, percaya diri, dan hubungan interpersonal positif antara satu siswa dengan lainnya. Yang kelima, banyak menyediakan kesempatan pada siswa untuk membandingkan jawabannya dan ketepatan dari jawaban tersebut. Yang keenam, mendorong siswa lemah untuk tetap berbuat membantu siswa-siswa pintar mengidentifikasikan celah-celah dalam mencapai hasil belajarnya. Yang ketujuh, membantu memotivasi siswa dan mendorong pemikirannya. Yang kedelapan, dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan diskusi. Yang kesembilan, memudahkan siswa melakukan interaksi sosial. Yang kesepuluh, menghargai ide orang lain yang dirasa lebih baik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Nah, selanjutnya, kelemahan model Jigsaw menurut Sanjaya tahun 2010. Yang pertama, beberapa siswa mungkin pada awalnya segan untuk mengeluarkan ide dan takut dinilai temannya dalam grup. Kelemahan yang kedua, tidak semua siswa otomatis memahami dan menerima filosofi cooperative learning. Guru banyak tersita waktu dalam mensosialisasikan siswa untuk belajar dengan cara ini. Yang ketiga, penggunaan cooperative learning harus sangat rinci melaporkan setiap penampilan siswa dan tiap tugas siswa. Dan begitu banyak menghabiskan waktu untuk menghitung hasil prestasi grup. Selanjutnya yang keempat yaitu penting untuk ketuntasan belajar siswa. Banyak aktivitas kehidupan didasarkan pada usaha individual. Namun siswa harus belajar menjadi percaya diri. Itu sulit dicapai karena memiliki latar belakang yang berbeda. Yang kelima, sulit untuk membentuk kelompok yang solid yang dapat bekerja sama dengan secara harmonis. Dan yang terakhir adalah penilaian terhadap murid sebagai individu menjadi sulit karena tersembunyi di belakang kelompok. Nah, berikut ini terdapat salah satu video pembelajaran model Jigsaw. Ini saya kutip dari YouTube. Silakan disaksikan.
kemana dia? Ke rumah neneknya. Ya sudah lah, nggak apa-apa kalau memang si siapa tadi rehat di rumah neneknya. Tapi kalau bisa, kalian kan sudah pasangan, jadi sama sering-sering bisa masuk ya. Kan kalian sebentar lagi mau ujian. Nah, oleh karena itu kalian tetap harus sekolah yang rajin. Oke? Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita berdoa dulu agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Tolong guys, dipimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi memahami pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan. Itu standar kompetensi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita hanya membahas tentang lingkungan saja. Kemudian sebagai kompetensi dasarnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan alam atau ekosistem. Itu ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan hewan yang hampir punah. Jadi kita nanti akan mempelajari tentang perhewanan. Kemudian yang kedua, siswa menyebutkan penyebab punahnya hewan. Kenapa sih kok hewan-hewan itu sampai punah? Kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara mencegah kepunahan hewan. Ya, jadi bagaimana agar hewan-hewan itu tidak sampai punah nantinya. Oke? Itu. Sebelum pelajaran kita mulai, saya mau bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menyebutkan nama-nama hewan? Saya, Pak. Oh iya, bagus. Desi, silakan. Sapi, kambing, Oke. ular, Oke. gajah, Oke. dan sebagainya. Oke, pinter. Kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Sekarang di antara hewan-hewan tersebut ada yang namanya hewan langka. Ada yang tahu apa itu hewan langka? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Lina. Hewan yang hampir habis jumlahnya. Oke, pinter. Kita kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Bagaimana? Kita masuk ke pelajaran. Tetapi sebelum itu saya ingin kita membentuk kelompok terlebih dahulu. Di sini ada 12 anak. Kalau kita bentuk 4 kelompok berarti masing-masing 3 ya. Masing-masing 3 kelompok ya. Kemarin sudah kita bentuk, maka hari ini saya ingin kelompoknya tetap seperti kemarin. Masih ingat ya? Oke, silakan. Silakan berdiri di sini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Nah, di sini sudah terbentuk 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Masing-masing kelompok ini disebut kelompok asal, ya. Oke, dari 4 kelompok ini nanti kita akan bentuk lagi menjadi 3 kelompok, namanya kelompok ahli, di mana masing-masing kelompok itu nanti akan mempelajari sebuah materi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang di depan tadi. Saya ambil dari urutan yang paling kiri, 1, 2, 3, dan 4. Masuk ke sana, masuk sini. Sekarang urutan yang kedua, 1, 2, 3, 4, masuk ke sini. Urutan yang ketiga, 1, 2, 3, 4, masuk ke sana. Silakan. Oke anak, kalian sudah membentuk kelompok-kelompok ahli. Di mana kelompok pertama yang di sini ya? Mana kelompok pertama? Oh ini, kelompok pertama yang di sini. Kelompok pertama tadi membahas tentang macam-macam hewan yang hampir punah. Ya. Kelompok kedua membahas tentang faktor penyebab kenapa hewan itu punah. Dan kelompok yang ketiga membahas tentang bagaimana cara mengatasi kepunahan hewan. Sudah mengerti? Nah, tugas kalian, silakan kalian mendiskusikannya. Kalian bisa menggunakan buku yang ada di sana, ataupun kalian bisa menggunakan handphone kalian untuk mencari materi. Di mana biasanya kalau mencari materi? Ya, di mobil ya. Oke. Tapi ada syaratnya. Kalian hanya boleh membuka pelajaran saja, ya. Jangan main Mobile Legends ya.
karena 1. Karena pemburuan liar, 2. Karena kerusakan hutan. Ya, di sini juga ada. Karena hewan sulit berkembang. Bagus, kalian kerja dengan bagus. Lanjutkan lagi, cari materi sebanyak-banyaknya. Silakan. Baik anak-anak, waktu berdiskusi kalian sudah habis. Bagaimana? Sudah selesai materinya? Hebat, luar biasa untuk kalian. Tepuk tangan. Terus berikutnya, kalian masing-masing harus kembali ke kelompok asal. Ya, masih ingat kan kelompok tadi ya? Terus yang satu silakan, kita kembali ke kelompok asal masing-masing tadi. Oke, masing-masing kelompok nanti saya berikan lembar kerja yang harus kalian isi. Bagaimana cara kalian mengisi? Kalian tadi di awal sudah masing-masing perwakilan mempelajari tentang satu soal, betul ya? Nah, nanti dari hasil belajar kalian masing-masing tadi akan dikumpulkan di dalam kelompok tersebut. Mengerti ya? Oke, langsung saja saya berikan materinya. Bagaimana cara mencegah kepunahan hewan? Siapa tadi yang sudah mempelajari materi itu? Saya. Jadi, untuk mencegah kepunahan hewan, salah satu bisa dengan mendirikan suaka marga satwa. Oke. Baik, waktunya berdiskusi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke presentasi, ya. Baik, kita mulai dari kelompoknya Candika untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan. Teman-teman, di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Pertama, sebutkan 10 hewan yang hampir punah. 1. Orangutan, 2. Harimau Sumatera, 3. Komodo, 4. Jalak Bali, 5. Badak, 6. Gajah, 7. Anoa, 8. Monyet hitam, 9. Macan tutul Jawa, 10. Kura-kura dan tenten. Oke, bagus sekali jawaban dari kelompoknya Candika ini. Kita kasih aplaus untuk mereka. Baik, apakah ada yang tidak setuju atau ingin menambahi dari pendapatnya kelompok yang pertama tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Apakah sapi juga hewan langka? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Kita kasih aplaus untuk teman kalian. Oke, sebelum saya menjawab, apakah ada di antara kalian yang bisa membantu menjawab dari pertanyaan Ayu tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Sapi bukan hewan langka. Karena sapi jumlahnya sangat banyak dan mudah dikembangbiakkan. Oke, bagus sekali jawaban dari teman kalian. Memang benar apa yang dikatakan dari teman kalian tadi, bahwa sapi, kambing, ayam, kerbau itu tidak termasuk hewan langka karena mereka jumlahnya sangat banyak dan benar bisa dengan cepat dikembangbiakkan. Mereka adalah hewan ternak untuk kita. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang hewan langka. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan, Randy. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita harus menjaga dan melestarikan hewan di sekitar kita agar tidak punah, agar anak cucu kita nanti juga bisa mengenal mereka. Oke, bagus sekali kesimpulannya. Tepuk tangan untuk Randy. Baik anak-anak, itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Semangat dan pihak. Betul sekali, memang kita harus bisa menjaga agar hewan-hewan dan tumbuhan tidak sampai punah.